Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Selamat sore. Kembali lagi kami dari Sekilas Pertanian Organik yang berketepatan di Medan, Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan Selatan, khususnya di Desa Robrandolo ya. Oke, di sore yang cerah ini kami agak terlalu lama mengupload video karena kami ada juga kegiatan yang lain. Ya, di sore yang cerah ini kami kembali lagi menyempatkan waktu kami untuk memberikan info ini kepada sahabat sekalian. Gimana kami sebagai petani ini tentu sangatlah bersyukur bisa memberikan info ini kepada sahabat sekalian. Gimana kami di sore hari yang cerah ini akan ada pengaplikasian ataupun penyemprotan pada tanaman cabai merah kita, dan juga bersamaan dengan bawang merah yang secara setahun ini kita ada pembudidayaan, yaitu tanaman cabai merah dan juga bawang merah yang secara tumpang sari ya. Oke, di sini kami dari Sekilas Pertanian Organik tentu sangatlah bersyukur bisa memberikan info ini, dan tak lupa puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatannya. Oke, mohon banget kepada sahabat sekalian ya, salam hormat kami kepada saudara-saudara kami baik dari Sabang sampai Merauke ya. Mohon jangan di skip video ini dan aktifkan notifikasinya agar kami bisa leluasa berinteraksi kepada sahabat sekalian nanti. Apapun yang saat nanti kami budidayakan, di lahan pertanian kami, yaitu melalui perawatan secara organiknya. Di sini kita akan ada pembahasan di sini sedikit ya, yang mana tanaman cabai merah kita ini sudahlah tua, yang saat ini kami perkirakan yaitu berumur sekitar 240 hari atau lebih ya. Yang gimana di sini di sore yang cerah ini kami akan ada pengaplikasian yaitu PSB yang ke-19 kalinya pada tanaman cabai merah kita dan juga bersamaan dengan bawang merah yang saat ini kami teliti di lahan pertanian kami, yaitu pada tanaman cabai merah ini yang 2 minggu ini agak ekstrim panasnya cuaca ya, yang mana tadi malam ya Allah memberikan kita pertolongan dan nikmatnya menurunkan hujan yang sangat deras dan bisa membasahi tanaman kita. Gimana kita tengok di sini ataupun tanaman kita kembali segar lagi ya. Gimana yang 2 minggu ini kita perhatikan ada di sini kita diberi Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat dan pertolongannya, yaitu proses tahap kedua yaitu pemanenan ataupun pembuahan ataupun pucuk-pucuk baru yang berdatangan pada lahan pertanian kita. Yang dimana 2 minggu ini kita perhatikan akibat ekstrimnya cuaca sampai kita kewalahan untuk menyiram tanaman kita ini dan tidak berefek sama sekali. Gimana tanaman kita ini dan pucuk-pucuk barunya ini ada yang terbakar ya, namun ada yang selebihnya bagus dan ada yang terbakar. Bisa sahabat lihat di sini ya. Ini kita akan ada berusaha dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang gimana kita akan ada penyemprotan PSB yang ke-19 kalinya ya. Mohon jangan di skip video ini agar sahabat sekalian tidak gagal paham tentang jenis info yang saat nanti kami bagikan di lahan pertanian kami yang saat ini. Oke. Di sini tentu kami sebagai petani tentu sangatlah bersyukur bisa saling tukar pikiran sama sahabat-sahabat sekalian di sini ya, juga bersama saudara-saudara kami baik di Sabang sampai Merauke ya, yang mana saudara-saudara kami juga sebagai petani ya. Tentu kami selalu mendukung dan mendoakan agar diberi kemudahan untuk jenis perawatannya, apapun jenis ujian yang Allah berikan di lahan pertanian kami juga di sini. Oke. Di sini kita juga sebagai pemula dibilang ya. Kita juga sebagai pemula yang saat ini bertani dan merubah profesi kita yaitu sebagai petani, namun kita tidak memberitahu kepada sahabat sekalian apa profesi kita, namun di kesempatan lain nanti kita akan memberitahu profesi kita apa. Oke, di sini tentu kami sangatlah bersyukur bisa memberikan info ini kepada sahabat sekalian, gimana tanaman kami ini sudahlah tua ya.
dan alhamdulillah kita masih ada pemanenan ya, yang walaupun tidak banyak lagi, namun kita sebagai petani ya, baik diri Amir sendiri ya yang merasakan ya, yang gimana kita di bulan Agustus ini masih harga pasokan penjualan hasil pertanian kita yaitu tanaman cabai merah masih normal ya, masih kita bawa ke pasar semalam yaitu masih bertahan 50.000, dan kita masih memanfaatkan dan sangatlah bersyukur kita di sini masih ada pembuahan dan pemanenan walaupun tidak banyak lagi. Yang gimana Amir teliti di sini ya, tentu Amir sebagai petani di sini sangatlah bersyukur gimana Amir di sini walaupun sedikit masih bisa Amir manfaatkan untuk kehidupan, untuk biaya kehidupan kita sehari-hari ataupun untuk kehidupan kita di rumah kita ataupun pribadi kita sendiri. Oke, misalnya kan tanaman kita tidak terlalu banyak lagi menghasilkan pemanenan lagi, di mana kita di sini pasokan harga masih tetap, kita masih bisa memanfaatkan semaksimal mungkin saat penjualan hasil pertanian kita. Tentu kita sebagai petani tentu sangat bersyukur apapun jenis tanaman, apapun jenis pembudidayaan yang saat kita lakukan di lahan pertanian kita. Namun nanti kita akan membahas di video selanjutnya lagi, nanti kita akan membahas rahasia tips apa sih suksesnya bertani ini, apa sih manfaat kita untuk bertani ini, dan apa sih manfaat kesehatan untuk kita pribadi kita sendiri. Nanti kita akan bahas di video kita sebelumnya, nanti di video kita selanjutnya nanti. Oke, langsung saja, kita tidak terlalu banyak menemani sahabat sekalian di sini ya. Kita akan langsung menunjukkan kepada sahabat sekalian gimana tanaman kita ini sudahlah tua, dan kita langsung saja yang sudah kita bawa di sini yaitu dari rumah, yaitu PSB yang sudah kita fermentasi, yang kita akan ada pengaplikasian penyemprotan pada tanaman cabai merah kita dan juga bersamaan dengan bawang merah ya secara tumpang sari. Ini tomat ya, alhamdulillah. Ini akan kita buat bibit nanti di sini ya. Tomat ini kita akan membuat bibit di sini, nanti kita akan ada insya Allah kalau diberi kesehatan dan kesempatan kita akan ada pembibitan tomat secara tumpang sari dan juga bersamaan dengan pare-pare dan juga bawang merah dan juga cabai rawit ya. Oke, di sini kita langsung saja melihat proses yang gimana yang saat ini kami bawa dari rumah, yaitu PSB berbahan organik yang terbuat dari air hujan juga ya. Oke, tadi malam turun air hujan ya pada tanaman, pada lahan pertanian kita. Ya, alhamdulillah kita akan ada, dan mohon jangan di skip video ini agar sahabat sekalian tidak gagal paham tentang jenis info yang saat ini kami bagikan pada sahabat sekalian. Oke, langsung saja kita di sini yaitu PSB organik. PSB organik siap. Oke, ini dia PSB organik yang tinggal sedikit lagi, namun kita perkirakan ini masih memanfaatkan, yaitu masih bisa kita semprotkan yaitu 3 tangki lagi ya. Soalnya luas lahan Amir ini tidak terlalu luas di sini ya, tidak terlalu luas, namun Amir sangatlah bersyukur segini aja udah Amir bisa kewalahan untuk merawatnya. Oke, di sini langsung saja Amir buka di sini yaitu bahan dan fermentasiannya dan manfaatnya pada tanaman apapun yang saat kita budidayakan di lahan pertanian kita, apapun jenis tanamannya. Oke, di sini kami dari sini bahan yang saat ini kami gunakan yaitu PSB, yaitu airnya ini yaitu air hujan yang saat turun air hujan, namun kita tampung di dalam rumah ya, di luar rumah, namun kita fermentasi ini dan kita jemur airnya ini, air hujannya, yaitu selama, kalau kami 2 minggu. Semakin bagus, semakin lama kita menjemur air hujannya ini, semakin cepat fermentasian PSB-nya organik ini. Yang kedua yaitu terasi, yang ketiga yaitu micin, yang keempat yaitu telur. Kita aduk itu sampai merata dan kita campurkan airnya ke sini dan dalam 1 sendok per botol aqua kayak gini. Misalnya ada punya sendok makan ya, 1 sendok telur yang sudah kita aduk dengan micin dan juga terasi kita campurkan ke air yang 1 liter ini. Oke, kita jemur dengan cara fermentasiannya
Oke, di sini kita ada PSB yang warna hijau ya. Namun yang di video sebelumnya kita udah liris di video kita sebelumnya, yaitu yang penyemprotan mulai dari awal, yaitu PSB yang berbahan organik, yang saat itu yang berwarna merah dan juga berwarna hitam ya. Di sini kita akan ada penggabungan di sini yang warna hijau ya, dan juga warna merah di sini ya, sama halnya dengan daun cabai kita ya di sini. Oke, kita langsung saja membahas sedikit apa sih manfaat PSB ini untuk tanaman kita. Di sini Kak Amir tunjukkan di sini ya. Pada tanaman kita di sini bisa sahabat lihat di sini. Ya, ini bisa sahabat lihat di sini dengan jelas. Ini daunnya ini keriput ya. Ini padahal pucuk-pucuk baru yang berdatangan. Ini sebenarnya bukan penyakit keriting daun ya. Ini sebenarnya bukan virus, ini bukannya serangan hama. Ini akibat ekstrimnya panasnya cuaca yang 2 minggu ini, yang mengakibatkan asupan makanan dan penyerapan pada tanaman kita agak berkurang. Itu makanya dia keriput. Dan kita akan berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita bertani ini akan ada penyemprotan PSB, dan inilah manfaatnya PSB, yaitu dapat memperbaiki tanaman kita yang keriput daun, yang banyak sahabat petani-tani bilang, yaitu sahabat kita juga sendiri, yaitu keriting daun. Itulah manfaat PSB ini pada tanaman kita. Dan yang kedua yaitu menyuburkan tanaman kita. Apapun jenis tanaman yang saat kita budidayakan di lahan pertanian kita, baik dia secara organik maupun secara kimia. Oke, di sini kami tidak terlalu banyak menemani sahabat sekalian. Kami dari Sekilas Pertanian Organik mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Ada satu tips untuk kita untuk dari Amir ya. Waktu itu akan selalu mengobati dan lupakan masalah masa lalu. Inilah yang kami alami saat ini dan ini yang kami pikirkan saat ini. Oke, mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.